Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Agria Norvaliauma, Ayu Wulandari, Tita Amelia, Ika Rahma Fitri, dan yang terakhir yaitu Nadia Yuliana. Kami ingin membahas mengenai strategi bisnis internasional pada PT Indofood Sukses Makmur. Terdapat beberapa elemen marketing dikenal dengan unsur 4P, produk, price, place, promotion. Yang pertama yaitu produk. Brand name yang digunakan adalah Indomie. Satu bungkus Indomie standar memiliki massa 85 gram dan terdapat 2 sachet berisi 5 bumbu-bumbuan yang disertakan yaitu kecap manis, saus sambal, minyak palm, bubuk perasa, dan bawang goreng. Indomie juga tersedia dalam versi jumbo dengan massa 120 gram. Indomie memiliki rasa yang sesuai dengan selera orang Indonesia. Indomie pun selalu berusaha memenuhi keinginan konsumen yang semakin banyak. Terbukti dengan semakin bertambahnya variasi produk Indomie dengan variasi rasa sesuai dengan masakan tradisional daerah-daerah Indonesia. Elemen yang selanjutnya adalah price, di mana Indomie selain dapat dibeli per bungkus, dapat juga dibeli dengan paket 5 bungkus atau dengan paket 1 kardus yang berisikan 30 hingga 40 Indomie. Harga Indomie juga sangat murah dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat di Indonesia. Perbungkusnya, Indomie dihargai dengan hanya sekitar 1.500 hingga 3.500 rupiah. Kemudian ada place. Grup distribusi Indofood memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia hingga dapat menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan yang ada di Indonesia. Gudang stok sendiri ditempatkan pada area-area yang memiliki outlet retail yang banyak, termasuk pasar tradisional, hingga setiap gudang dapat melayani masing-masing area geografis dalam waktu yang sesingkat mungkin. Promotion. Tagline Indomie seleraku. Iklan, billboard, iklan TV, dan sponsor acara. Indomie menggelar ajang membuat lagu jingle untuk pelajar SMA. Acara tersebut berjudul Jingle Dare yang berlangsung pada 24 April 2008. Pembuatan Shopsigen, spanduk nama burjo dengan tema Indomie untuk setiap burjo di Yogyakarta. Kedua, struktur organisasi perusahaan multinasional. Struktur organisasi perusahaan internasional terdiri dari yang pertama, agen independen, yang kedua, perjanjian lisensi, yang ketiga, kantor cabang, yang keempat, aliansi strategis, yang kelima, investasi asing langsung. Banyak perusahaan Indonesia yang sudah bisa masuk pasar global. Dengan produk yang banyak dikonsumsi oleh warga dunia, beberapa di antaranya sudah masuk ke taraf multinasional, seperti yang pertama, Semen Indonesia, yang kedua, Garuda Food, yang ketiga, Freeport Indonesia, yang keempat, Bank DBS Indonesia, yang kelima, Unilever Indonesia, yang keenam, Rohto Laboratories Indonesia. Strategi aliansi yaitu perjanjian bisnis di mana 2 atau lebih perusahaan memutuskan untuk melakukan kerjasama guna mendapatkan keuntungan bersama. Usaha patungan adalah bentuk khusus aliansi strategi yang merupakan gabungan 2 atau lebih perusahaan untuk menciptakan entitas bisnis baru yang secara hukum terpisah dan berbeda dari induk perusahaannya. Aliansi strategi non-usaha patungan dapat dibentuk semata-mata untuk membuat partner-partner mampu mengatasi halangan yang dihadapi setiap partner dalam jangka pendek. Karena misinya sempit dan tidak ada struktur organisasi formal, aliansi strategi non-usaha pantang biasanya kurang stabil dibandingkan dengan usaha patungan. Ada 4 keuntungan dari strategi aliansi, yaitu 1. Kemudahan masuk pasar,
2. Berbagi risiko. 3. Berbagi pengetahuan dan keahlian. 4. Sinergi dan keunggulan persaing. Faktor penyebab kegagalan strategi analisis ada 5, yaitu ketidakcocokan antar partner, 2. Akses ke informasi, 3. Konflik tentang distribusi penghasilan, 4. Hilangnya otonomi, 5. Perubahan keadaan. Ada 4 faktor dalam memilih partner antara lain. Yang 1. Ketidakcocokan, 2. Sifat produk atau jasa calon partner, 3. Keamanan aliansi secara relatif, 4. Potensi pembelajaran aliansi. Lingkungan strategi aliansi antara lain. 1. Aliansi komprehensif, 2. Aliansi fungsional, 3. Aliansi produksi, 4. Aliansi pemasaran, 5. Aliansi riset dan pengembangan. Cara pengelolaan aliansi tersebut antara lain ada 3, yaitu pemilihan partner, 2. Bentuk kepemilian, 3. Pertimbangan manajemen bersama. Contoh perusahaan multinasional. PT Panorama Sentriwisata Tbk menandatangani perjanjian kerjasama dengan Jepang Travel Bureau atau yang dikenal dengan JTB Corporation, salah satu perusahaan travel terbesar di dunia. Perjanjian tersebut dibuat dalam rangka melepas saham minoritas pada anak usaha di Pilot Travel dan Leisure PT Panorama Tours Indonesia (PTI) atau lebih dikenal dengan Panorama Tours. Aliansi ini dilakukan agar dapat menjadi PT PANR dapat menjadi perusahaan pariwisata regional terkemuka. Strategi yang dilakukan PANR dan JTB yaitu meningkatkan kapasitas dan kemampuan Panorama Tours untuk memperluas pasar domestik baik untuk perjalanan bisnis maupun liburan. Yang kedua, meningkatkan potensi kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia melalui jaringan dan saluran distribusi dari ratusan perusahaan multinasional Jepang yang beroperasi di Indonesia dengan ribuan pekerja asing yang tinggal di Indonesia. Yang terakhir, meningkatkan kualitas pelayanan Indonesia menjadi standar kelas dunia dan dengan begitu dapat memperluas pasar serta jaringan di seluruh dunia. Sekian dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.